Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta Quran, jumpa lagi dengan channel Nur Iman 77. Kali ini saya akan menjelaskan tentang wakaf atau tanda-tanda wakaf yang ada pada Al-Quran, yang harus kita pelajari baik-baik agar kita tidak salah dalam membaca Al-Quran atau mengenal rambu-rambu Al-Quran, agar kita tahu mana yang wajib berhenti, mana yang terus. Kali ini saya akan membahas tentang tanda-tanda wakaf, diawali dengan wakaf lazim. Ini wakaf lazim. Wakaf lazim adalah jika kita membaca Al-Quran bertemu dengan wakaf lazim, maka kita diwajibkan untuk berhenti. Ini contoh bacaan wakaf lazim. Ketika kita membaca wakaf lazim, kita harus berhenti. Langsung saja ke contohnya. Ini ada di surat Yasin. Ini saya contohkan untuk di surat Yasin. Ketika kita bertemu dengan tanda wakaf ini, wakaf lazim atau mem, ini kita harus berhenti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Ini ada wakaf lazim, berarti kita harus berhenti. Tidak boleh ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun. Ini tidak boleh ya. Jadi kita harus berhenti kemudian langsung membaca ayat yang depannya ini. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Berhenti kemudian membaca idh ja'ahal mursalun. Jadi seperti itu. Ketika mendapatkan wakaf lazim, kita wajib berhenti. Yang selanjutnya ini ada tanda lam, adalah wakaf mamnu'. Jadi tak boleh berhenti tanpa mengulang. Jadi kita ketika mendapatkan wakaf mamnu' ini, kita harus terus. Langsung ke contoh. Qalu ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Jadi di sini kita terus ketika ada tanda wakaf mamnu' atau wakaf lam alif ini. Kita tidak boleh qalu ma anzalar rahmanu min syai', kemudian in antum illa takdzibun. Ini yang tidak boleh. Jadi yang benar adalah kita membaca terus di sini. Qalu ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Sekarang ke yang selanjutnya adalah ini. Yang ketiga adalah tanda jim atau wakaf jaiz. Boleh berhenti ataupun boleh tidak. Tapi kalau saya membaca Al-Quran ketika ayatnya panjang, saya berhenti di sini atau berhenti lebih baik. Langsung saja ke contoh. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Saya berhenti di tanda jim atau wakaf jaiz. Kemudian fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Di sini kita berhenti karena ayatnya agak panjang, kita lebih baik berhenti kemudian menyambung. Saya ulang. Innama tunziru man
اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Namanya adalah wakaf jaiz. Selanjutnya adalah yang keempat, ini tanda dua wakaf, qaf lam ya atau al-waqfu aula. Boleh terus, berhenti lebih baik. Jadi kalau saya membaca Al-Quran ketika ketemu dengan al-waqfu aula ini, kita berhenti. Jadi berhenti lebih utama. Qalu ta'irukum ma'akum. Kita berhenti di sini karena ini ada wakaf al-waqfu aula. A'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Kita lebih baik berhenti. Selanjutnya ini ada tadi al-waqfu aula, sekarang al-waslu aula, ditandai dengan shad lam ya. Boleh berhenti terus lebih baik. Nah, ini jadi kita ngambil yang terus. Contohnya ini wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idzahum mudlimun. Jadi kita terus di sini karena ada al-waqfu al-waslu aula. Ini wakafnya adalah shad, tanda shad lam ya. Ini al-waqfu aula. Yang selanjutnya yaitu ini wakaf mu'anaqah. Ada tanda titik tiga ini. Titik tiga ini hanya boleh berhenti pada salah satu. Jadi kita ketika menemukan tanda seperti ini, tanda berjajar tiga ini, titik tiga ini dinamakan wakaf mu'anaqah atau muraqabah. Kita berhenti di salah satu. Dzalikal kitabu la raiba fi. Karena di sini terus berarti di sini harus berhenti. Kalau kita di sini berhenti, di sini harus terus. Dzalikal kitabu la raib. Tapi yang paling bagus ya ini, tidak merubah arti. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Namanya wakaf mu'anaqah atau muraqabah. Jadi ketika ada titik seperti ini, kita boleh berhenti di sini atau di sini. Ada pilihan. Kalau berhenti di sini, berarti di sini harus terus. Selanjutnya ada wakaf mutlak, ditandai dengan huruf ta. Ini kita baca contohnya. Qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Ini berhenti lebih baik, terus juga boleh. Terserah kita yang mengambil contoh. Untuk selanjutnya langsung, karena di sini masih ada banyak wakaf yang jarang muncul di Al-Quran. Ini ada wakaf mujawaz, ini jarang muncul di mushaf yang sekarang. Jadi kita langsung ke yang sering muncul saja. Sakta. Di sini ada huruf sakta. Jikalau kita membaca Al-Quran menemui tanda sakta atau biasanya ditandai dengan tanda sin kecil di tengah-tengah ayat Al-Quran, ini berarti kita berhenti sejenak tanpa nafas. Jadi kita tetap membaca. Ini contohnya di surat Yasin ayat 52. Jadi di dalam Al-Quran contohnya cuma ada 4. Ini kita ambil di surat Yasin. Mim
mim marqadina hadza. Ini kita berhenti di sini tanpa mengambil nafas. Mim marqadina hadza. Jadi seperti itu. Enggak boleh berhenti terlalu lama karena berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Mim marqadina hadza. Seperti ini. Ini di surat Yasin. Terus yang di surat Al-Kahfi ada ini di akhir ayat. Iwajan qayyiman. Di sini kalau berhenti terlalu lama karena ini ada tanda sakta, ini tidak boleh. Jadi membaca iwaja qayyiman dan seterusnya. Itu ada di surat Al-Qiyamah. Wa qila man raq. Kalau tidak ada huruf sabta ini waqila marraq menjadi idgham bila guna karena ini ada sakta jadi kita berhenti di sini tanpa nafas. Waqila man raq di sini. Kemudian yang terakhir adalah di surat Al-Mutaffifin. Kalla bal rana di ayat 14 ini. Kalla bal rana. Kalau tidak ada tanda sakta ini menjadi barrona karena menjadi idgham bila guna. Karena ini ada huruf sin atau tanda sakta, kita membacanya berhenti sejenak tanpa nafas. Kalla bal rana. Jadi seperti itu. Demikian penjelasan tentang tanda-tanda waqaf. Mohon maaf ini karena tulisan tangan ya, tulisan saya. Mudah-mudahan membantu karena saya juga harus menjelaskan ayat-ayat berikut contohnya, tanda waqaf berikut contohnya. Semoga bermanfaat. Bila ada kekurangan karena kebodohan saya, jika ada benarnya karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.